Sebentar lagi kita akan memulai Media Gathering Special ulang tahun ke-14 Pelataran Indonesia, ngobrol bareng CEO Pelataran True National Pride 14 tahun karya untuk bangsa. Kepada teman-teman media dan para tamu undangan dipersilakan untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Mungkin bisa lebih maju lagi, duduk paling depan. Oke, baik. Selamat datang di Hutan Kota Baik Pelataran. Senang sekali saya, Hariman Halim, berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan saudara rekan-rekan media semua dalam media gathering ini. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Yosua Makes dan Ibu Dewi Makes selaku CEO dan founder dari Pelataran Indonesia. Selamat pagi juga kami ucapkan kepada Ibu Anandita Makes selaku CSO dari Pelataran Indonesia. Sebentar lagi kita akan mendengar lebih dalam pemaparan tentang acara hari ini dalam merayakan ulang tahun ke-14 Pelataran Indonesia, dan dilanjutkan juga dengan mempersembahkan serangkaian program yang bertema True National Pride, karya untuk bangsa. Namun sebelum kita mulai, saya mempersilakan Bapak Ibu, teman-teman untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Rekan-rekan media, sebelum kita melanjutkan acara hari ini, marilah kita saksikan sebuah video spesial yang telah dipersiapkan untuk memperingati ulang tahun Pelataran yang ke-14. Mari kita saksikan bersama. With great blessings come greater responsibilities. As proud and responsible Indonesians, Pelataran has always been dedicated to presenting to the world the stunning, rich, and diverse blessing and beauty that is Indonesia. From our humble beginnings, we have grown and learned to stay committed to providing only the highest level of service in our endeavors, reflecting the true Indonesian hospitality spirit. Be it for a memorable stay at one of our resorts, a celebratory meal at one of our restaurants, a wedding at one of our venues, or a cruise exploring the majestic seas. They say the only constant is change. At Pelataran, we are firm believers of continuous improvement, while staying true to who we are and our identity since day one. As a company that develops the people, contribute to the community, and build the society.
preserve, and pass on Indonesia's heritage and cultural wealth. As a company that take care, conserve, and give back to Indonesia. As a true Indonesian icon, and as a true national pride. We are so grateful for the past 14 years, the memories, the people, our events that turned into friends and family, our nation leaders that gave us the honors of serving them, our global leaders that allowed us to showcase Indonesian hospitality. We will continue to walk forward to live up to our vision for Indonesia and Indonesians. Plataran will continue to grow, maintaining uncompromising quality for holistic and seamless Indonesian tourism, as well as hospitality experiences. For to experience Plataran is to celebrate, embrace, and to honor Indonesia. Celebrating Plataran's 14th year anniversary, Karya untuk Bangsa, true national pride. Boleh saya minta tepuk tangan untuk 14 tahun Plataran berkarya untuk bangsa. Namun pada pagi ini saya akan mengundang tamu spesial yang akan menjadi moderator pada pagi ini. Seorang social influencer yang dedikasinya tinggi untuk kepedulian alam dan juga merupakan sahabat sejati Plataran Indonesia, Mas Febrian. Boleh tepuk tangannya buat Mas Febrian. Selamat pagi Mas Febrian. Selamat pagi Mas Hariman dan juga semua rekan-rekan media, Pak Yosua, Ibu Dewi dan juga Mbak Dita. Selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya to be a part of this exciting media gathering. Yes. Sebelum saya memberi waktu dan tempat untuk Mas Febrian take over, saya boleh tanya nggak Mas, kesan dan pesan Mas Febrian tentang pertama kali experience the Plataran Hospitality? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Febrian, seorang travel blogger dan juga travel host untuk beberapa acara travel di televisi dan juga YouTube. Pertama kali saya merasakan hospitality dari Plataran itu merupakan sebuah kenyamanan yang bisa saya bilang ya waktu itu beberapa tahun yang lalu pertama kali, dan memang setelah itu menjadi barometer untuk hospitality semua hotel dan resort di Indonesia buat saya. Jadi kalau udah ke Plataran udah ngerasain kenyamanannya, yang lain rasanya jadi kurang nyaman gitu ya. Tapi saya senang sekali, apalagi saya juga bekerja sama dengan Kemenparekraf ya. Waktu itu pertama kali setelah ada pandemi, ada travel warning, kita tidak bisa kemana-mana. Plataran Canggu merupakan salah satu percontohan yang dituju oleh kami dan juga Kemenparekraf, beberapa blogger yang dituju untuk edukasi protokol CHSE waktu itu yang sampai akhirnya sekarang memang jadi salah satu bisa dibilang kiblat protokol CHSE untuk hotel dan restoran di Indonesia gitu. Hebat sekali. Terima kasih atas pemaparannya Mas Febrian. Wah, kalau berarti being through the Plataran Hospitality, kita juga mau share ke teman-teman rekan-rekan media karena kita hari ini ada door prize untuk mereka experience biar ngerasain kenyamanannya Mas Febrian ini tolak ukurnya seperti apa. Kita ada undian door prize voucher staycation di Plataran Canggu Bali. Wow. Plataran Bromo. Mas Febrian udah ke semuanya dong berarti ya? Puji Tuhan udah pernah ke semua Plataran properti Plataran. Serta voucher Plataran venue and dining. Baiklah, saya waktu dan tempat saya persilakan Mas Febrian. Ya, terima kasih Mas Hariman. Oke, sekali lagi saya menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan saya Febrian. Kita kenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang katanya gitu ya. Oke, saya akan menjadi moderator untuk ngobrol santai bareng CEO Plataran pagi ini. Gak mungkin saya ngomong sendiri kalau ngobrol santai sama CEO-nya. Kalau CEO-nya nggak saya undang langsung ya. Langsung aja kita undang dengan hormat Pak Yosua Magas sebagai AMD dan CEO dari Plataran Indonesia. Silakan Pak. Iya, di tengah boleh Pak. Dan juga kita nggak cuma berdua aja Pak, ya.
untuk supaya ada yang segar-segar, ada Mbak Dita nih yang cantik. Silahkan tepuk tangan untuk Mbak Dita Makes selaku dari Chief Strategy Officer-nya Pelataran Indonesia. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol nih sama kedua orang yang luar biasa banget ya, udah bisa dibilang udah membuat Indonesia ini jadi lebih berwarna lagi, Pak. Oke, apa kabar Pak Yosua? Selamat pagi teman-teman media, selamat pagi Mas, dan tentu kabar baik sekali. Kemarin malam kami baru tiba setelah kita mengadakan namanya PEN Asia Consolidation di Singapura dengan para partner kami, usaha lain. Satu hal saya mau sampaikan, gimana nggak pakai masker? Jadi apa? The competition is alive. Kompetisi itu sudah hidup. Jadi kalau kita masih hidup dalam suasana mindset pandemi, apalagi sudah dicabut PPKM-nya, kita bisa kalah dengan negara lain. Let's go to the competition. Makasih. Oke, wow, luar biasa ya. Mbak Dita apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Oke, senang banget ya Mbak Dita dan Pak Yosua sudah ada di sini. Sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol santai. Jadi teman-teman kalau nanti bakal ada pertanyaan, saya mau ingetin untuk dicatat dulu aja. Karena di akhir acara nanti kita akan ada sesi tanya jawab tersendiri. Oke, pertama saya ke Pak Yosua dulu ya. Pak Yosua, ini kan Pelataran udah mau ulang tahun yang ke-14, ya kan? Ini setelah 13 tahun gitu ya melanglang buana bikin properti di satu tempat ke tempat yang lain di Indonesia, menjadi ikon dari pariwisata Indonesia gitu ya. Dan tadi seperti saya bilang jadi barometernya gitu ya untuk hospitality di Indonesia. Pak, kira-kira di ulang tahun yang ke-14 ini bakal ada apa lagi sih yang baru dari Pelataran? Oke ya, Pak. Jadi pertama dulu saya terima kasih kepada teman-teman media. Ya, teman-teman media is always been our partner since our establishment tahun 2009. Ya. Ulang tahun Pelataran itu adalah 6 Januari. 6 Januari adalah bertepatan dengan hari pernikahan saya dan istri saya. Tepuk tangan dulu dong. Dan pada waktu itu 6 Januari lahirlah Pelataran dan kami merayakan tahun ini adalah tahun ke-14 dan pernikahan kami adalah tahun ke-33. Wow. Ya, kita 3 tahun sudah punya 2 cucu dari Dita Makes. Yang saya mau sampaikan ada beberapa hal ya. Pertama, kita ingin, karena saya backgroundnya adalah lawyer, corporate finance lawyer, capital market lawyer. Kita ingin membangun keterbukaan dari perusahaan swasta non-TBK kepada para pemangku kepentingannya. Media adalah pemangku kepentingan yang paling penting. Kenapa penting? Karena medialah yang menjadi loudspeaker kita. Jadi tanpa diminta, tanpa disyaratkan oleh undang-undang, saya rasa kita berkewajiban untuk membuka diri kepada masyarakat, khususnya kepada media melalui media yang dilakukan. Jadi ini adalah hal yang penting yang saya mau share. Kemudian yang paling penting juga adalah beberapa hal. Nanti kalau saya bisa cerita dikit boleh ya? Boleh Pak, boleh silakan. Kita mesti bersyukur tiap hari, walaupun belum full, tapi hampir melewati masa pandemi. Masa waspada kita masih ada sekitar 10 hari ke depan untuk melihat efek daripada liburan dengan adanya varian baru. Tetapi secara umum, insya Allah dan alhamdulillah, mesti kita bisa melewati itu. Artinya apa? 3 tahun kita dikerangkeng oleh wabah ini maupun regulasi untuk membatasi semua kegiatan kami. Nah, oleh karena itu yang kami lakukan adalah untuk ulang tahun yang ke-14 ini, Mas, kita menyebutnya adalah tahun bersyukur. Tapi bersyukur itu, tema kita tahun bersyukur. Bersyukur itu tidak cukup hanya dengan bagi yang muslim, selain daripada sholat waktu, ke masjid, ataupun apa, tapi bersyukur dengan kerja nyata untuk masyarakat. Nah, ini oleh karena itu saya mau sampaikan beberapa hal penting yang sebagai rasa bersyukur yang kami mendapat bersyukur di tahun 2022. Jadi kalau saya boleh sampaikan, yang pertama
adalah poin pertama. Kita bukan saja bertahan, tetapi bertumbuh dan berkembang secara luar biasa yang kita namakan the dark tunnel of COVID. Lorong gelap dari COVID selama hampir 3 tahun. Apa yang kita lakukan banyak di tahun 2022? Pertama, kita tetap melakukan pembangunan ekspansi maupun penguatan konsolidasi, termasuk unit usaha kita di pelataran Komodo, ataupun unit kita restoran di pelataran Danau Wangsa, ataupun MICE kita di Atlantis on the Road di Labuan Bajo, ataupun di pelataran Borobudur resortnya kita kembangkan lagi, dan kita mengadakan pertama kali maraton lagi kembali ekstravaganza setelah hampir 3 tahun itu di Bromo bersama-sama dengan Pemda Bromo dari Pemda Jawa Timur, itu namanya Bromo Extravaganza. Kita memulai lagi, launch lagi program namanya camping ground. Jadi teman-teman kalau ke pelataran itu kita menyediakan namanya camping ground. Jadi camping ground itu saya lihat ada, bukan saya sebenarnya, tim kita melihat ada suatu tren orang senang camping karena semuanya kan mau keluar kan, camping. So what we do make adalah camping ground dengan mobil-mobil seperti mobil setengah karavan, ya. Dan sekarang kita baru akan launch sekitar awal Februari yang kita namakan adalah pelataran playground Pasar Senggol. Nah teman-teman kalau mungkin yang umurnya sudah sekitar saya ataupun masih muda-muda, sering kan kalau kita di pinggiran kota, kita kan sering buat anak-anak kita yang namanya ke pasar malam, di mana itu ada dramulen, ada apa namanya kincir angin, karosel dan sebagainya. Tapi kampung, artinya apa? Tidak secanggih di dunia fantasi dan apa? Rakyat. Jadi kita ingin tamu kita, karena kebanyakan tamu kita memang make up untuk merasakan inilah hiburan rakyat Indonesia. Dan ini dibuat oleh siapa? Oleh UMKM yang luar biasa yang ada di Pasuruan. Jadi kita ingin selalu adalah engagement. Jadi kita ke pelataran itu bukan hanya kamarnya bagus, makanannya bagus, pemandangannya bagus, tapi yang terpenting adalah apa? Community, nature, and culture engagement. Itu yang membedakan kita dari grup lain, maupun membedakan kita dengan apa? Dengan hotel-hotel di dunia. We need to have differentiation dalam masa globalisasi ini. Kita juga, syukur alhamdulillah, menjadi official venue partner dari G20, baik di Labuan Bajo maupun di Jakarta, ya. Terus kalau ibu teman-teman lihat, saya udah nggak panggil ibu bapak karena umurnya masih di bawah saya. Kita secara rutin mengadakan yang namanya community development dan community engagement. Seperti kita yang pertama mengadakan lari bersama TNI dengan Kopassus, dengan Marinir, dengan Pongdam Jaya, dan macam-macam. Tapi bukan hanya sekedar lari, engagement dengan masyarakat. Larinya di Gelora Bung Karno bersama-sama masyarakat. Ada sekitar 300 prajurit Kopassus pada waktu itu dan 400 prajurit Marinir berlari, Pongdam Jaya berlari bersama dengan masyarakat. Itu membangkitkan semangat kebangsaan dan kebanggaan kita kepada TNI. Gak apa-apa saya jelasin dulu ya. Boleh Pak, masih ada waktunya kok. Ya, karena ini penting untuk kita melaporkan. Jadi forum ini saya gunakan untuk melaporkan kepada media, kepada masyarakat. What have you been doing to 2022 dan selama masa pandemi? Ini merupakan bagian daripada keterbukaan kita. Dan juga kita juga melakukan Art Jakarta. Teman-teman kalau tahu Art Jakarta itu sangat terkenal yang namanya Art Jakarta. Biasanya dilakukan di gedung. Gara-gara pandemi, maka Art Jakarta dan pelataran membuat produk baru. Namanya Art Garden yang akan dilakukan setiap tahun. Tahun lalu sudah ada, kalau nggak salah tahun ini sekitar antara 7 sampai 11 Februari di Garden. Jadi kita harus bisa compete. Jangan hanya orang bisa lihat di Singapura, di Hong Kong. Indonesia, Jakarta juga punya secara mandiri dari swasta. Yang lanjutnya juga adalah ini penting, Jejakin. Sebagai ekowisata kita kerjasama dengan Jejakin. Jejakin ada suatu apps tentu, nanti mungkin Anandita bisa cerita bagaimana kalau teman-teman bagaimana menghilangkan dosanya setelah menggunakan banyak karbon. Itu
itu bisa langsung melalui komputer, itu gratis, apps-nya langsung kelihatan, langsung bisa dikonversi ke dalam hutan kita, menanam pohon hutan kita. Jadi masyarakat itu selalu menjadi part of the good citizen of Indonesia and the world. Mungkin yang terakhir juga adalah teman-teman bisa buka klik juga namanya Legenda Katulistiwa. Kita membuat suatu platform baru, platform ekowisata namanya legendakatulistiwa.com, di mana di situ teman-teman bisa melihat, mengklik mengenai taman-taman nasional kita dan penjelasan mengenai national earth protection and preservation. Ini kita buat di tahun 2022. Nah, nanti untuk yang 2023 mungkin anak kita mungkin mau cerita apa? Atau saya? Saya juga ya. Mau sekaligus apa? Boleh Pak, langsung aja Pak. Langsung ya. Oh ya, by the way juga kita banyak dapat award di tahun 2022 ya. Jadi kita bisa basically what we call it adalah dengan bangga saya katakan adalah champion, national champion. Karena bukan hanya national tapi international. Yang paling penting adalah yang saya yakinkan teman-teman sekalian adalah kita stay intact dengan our genetika. Genetika ini pada waktu pelatihan dilahirkan 2009, karena saya dan istri saya adalah pendidik, pengajar, adalah stay dengan apa? Satu, ekowisata. Ekowisata itu kakinya 3, budaya, alam, dan masyarakat. Kedua adalah apa? Tadi, Indonesia Raya, nationalistic company. Kita bukan saja harus jadi bangga, tapi harus berprestasi jadi orang Indonesia. Oleh karena itu berkaitan dengan timnya Pelataran. Jargon kita adalah stay young with our team. Tim kita itu makin hari, saya itu makin berasa tua di Pelataran karena beda umurnya makin lama makin jauh. Dan ini bagus. Anak muda harus dengan energinya, dengan adrenalinnya lebih tinggi, ini harus disalurkan secara maksimal. Itu yang saya yakinkan pada teman-teman, bahwa kita itu stay dengan genetika kita. Oleh karena itu berdasarkan pengamatan kami dan berdasarkan pembicaraan beberapa industri, Pelataran is the only Indonesian company, yang engage hospitality secara broad tapi seamless. Jadi kita punya kapal, kita punya restoran, kita punya hotel, kita punya MICE, tapi semua itu terjerat dalam suatu benang merah. Dan genetik itu jelas banget tadi, ekowisata dan Indonesia. Jadi jangan kaget kalau misalkan Mbak Rita ini yang CSO ini menciptakan dari waktu ke waktu yang namanya adalah menu ekowisata. Nah, kita punya problem juga, terus terang aja. The biggest problem adalah apa? Unfair competition. Nah, ini yang kita Indonesia harus belajar nih. Karena perlindungan hukum kita kan masih agak sedikit. Kita kadang-kadang untuk mengelik atau mencapai suatu tingkatan tertentu paling gampang adalah jiplak. Mau jiplak produk, mau jiplak nama, untung brand kita semua dicatatkan di kantor merah. Tapi itu pun masih banyak yang nyeleneh, sehingga kita bisa melakukan bahasanya kita adalah penjelasan dari waktu secara baik pada teman-teman ini. Dan banyak yang hampir semuanya ikut ya, tidak mencapai. Karena kalau nggak lakukan itu, terpaksa kita konsultasi dan kita bawa ke pengadilan. Kita harus berani menegakkan apa yang benar, harus berani menegakkan a fair business practices. Karena kalau tidak, kita tidak pernah bisa bertumbuh jadi industri yang kuat. Karena kerjanya kita hanya mencontoh itu biasanya adalah apa? Short term. Nah, short term akibatnya apa? UMKM kita tuh tidak kuat. Itu kenapa kita buat legenda wisata, supaya semua UMKM kita dirikan apa? Melalui market, you have to comply with the market standard. Dengan begitu, baru kita bisa maju sama-sama. Dan Pelataran juga stay dengan konteks kita adalah apa? We don't go for competition, we go for complemental. Jadi kita ini kalau misalnya dari UMKM kita saling melengkapi, bukan untuk masuk ke dalam marketnya kita. That's not our business. Kita bisa satu. Nah, untuk itu, karena rasa bersyukur kita mencanangkan suatu tagline yang untuk tahun 2003 kita mulai, yaitu Trade to Indonesian Market dan True National Pride. Artinya apa? Kita adalah perusahaan champion, perusahaan nasional. Kita harus, sehingga anak muda ini berdiri di belakang ini, mereka punya kebanggaan terhadap dirinya yang kita katakan adalah purpose of life. Maksud kita hidup di Indonesia itu apa sih? Bukan hanya untuk kita bisa
makan, bisa punya mobil, bisa punya rumah, tapi bangga jadi orang Indonesia muda yang membangun bangsanya. Untuk itu dari National Pride itu kita punya beberapa pipeline projects, ada sekitar 7 atau 8 sudah jelas, termasuk di Bandung teman-teman. Ini di Bandung awal Maret kita akan buka sebelum bulan puasa. Lokasinya di depan Gunung Sate. Bandung akan memiliki tempat yang representatif untuk mengadakan MICE secara premium, secara highlighted, secara engage. Artinya apa? Kita tidak saingan dengan teman-teman kita yang di Bandung duluan yang bikin restoran apa. Marketnya beda, approach-nya beda, makanannya beda, harganya juga beda, packagingnya juga beda. Jadi apa? Kita melengkapi dan menjadikan Bandung is our next icon for Indonesia. Next, kita juga punya, misalnya kita juga mau launch ada yang namanya Langit Katulistiwa. Mungkin kalau udah pernah dengar, waktu ini pelataran Ubud, kita punya sebentar dulu pelataran Ubud. Pelataran Ubud, okupansinya as to current adalah hampir 80% setelah dibuka. Malah kemarin sampai 100% ya. Dan hasilnya balik, mulai balik. Oleh karena itu kita melihat ada satu market yang namanya adalah MICE. Kita menciptakan MICE, tapi kita nggak mau ikut-ikutan. Orang lain buat MICE ikut gedung bagus, kita enggak. Kita mesti punya identitas pribadi. Nah, seperti teman kita ini identitasnya, dia punya identitas sendiri. Orang influencer atau apa biasa mungkin identitasnya pakai baju apa? Influencer ini ada apa? Ada bagian Indonesia, tapi ada yang lain pakai baret, gitu. Pernah ada lagi tulisannya ya kegabungan gitu. Kita ada apa nanti lagi di sini. Nah, jadi kita akan menciptakan yang namanya Eko. Jadi begitu masuk ke MICE kita, beda. Anda akan melewati suatu jalan panjang sekeliling sawah punya kita, di mana penduduknya menguasai sawahnya, di mana ada binatangnya di sana. Totally different. Dan nanti kita namakan itu dari di tengah-tengah sawah dan di tengah-tengah air. Kenapa? Sawah itu menciptakan kemakmuran dan Ubud menciptakan subah. Next adalah kita juga punya pelataran Komodo Wedding Deck. Nah, teman-teman, kalau besok terbang ke Labuan Bajo, begitu pilotnya bilang, oke, fasten your seat belt, udah mau mendarat, tolong lihat ke sebelah kanan. That's the only thing. Anda akan melihat suatu quote-unquote tugu seperti ini. The only thing. Dan agak jauh, Anda akan melihat helipad. Artinya apa? Kita itu harus selalu jadi star. Itu kan national pride company. Harus jadi ikonik. Jadi begitu Anda terbang, mau mendarat, ingat ya, mendarat itu deh tubuhnya. Begitu Anda take off, balik, lihat lagi. Begitu Anda mendarat sampai di landasan, sebelah kanan lihat. Welcome to Labuan Bajo. Baiklah. We are national champion company. Next. Ada lagi, belum ya? Pelataran Widuri. Nah, teman-teman yang mau ke puncak, saya tanya orang-orang, kenapa sih suatu puncak macet-macet? Tahu aja, jawabannya sangat interesting. Kita justru menikmati macetnya karena ada yang saling melihat, mengintip antara kita. Nah, tetapi namanya macet, akhirnya kita membuat suatu konsep baru. Kita namain titik nol. Artinya apa? Titik nol itu adalah apa? Puncak yang paling zaman Belanda orang paling suka ke Tugu. Nah, kita akan bikin hotel dan restorannya akan jadi adalah restoran dulu. Insya Allah pada waktu Lebaran sudah bisa dinikmati ya. Ini juga ikonik. Konsepnya adalah apa? Eko. Ingat, darah kita tuh jelas. Ada darah nasionalisnya, ada Indonesianya. Pasti cerita lagi Indonesia. Ada darah ekonya. So we don't go to other things. Ini kan semua buatan Indonesia. 95% dari pelataran saya produk Indonesia. Yang kerja adalah orang Indonesia. Next ada lagi. Eko Deck. Nah, lihat nih Eko Deck. Ini gak sejauh-jauh. Depan udah setengah jadi. Insya Allah yang mau hari pacar atau Valentine, ya, Valentine, kita akan membuat sesuatu. Tapi orang kok Valentine, saya gini jelek-jelek dulu sebelum pacaran, saya juga coba ngajak
6 gunung. Itu namanya 6 langit, 6 gunung. Jadi background kita nih bukan manusia yang buat kita, Tuhan yang buat kita untuk perkawinan kita. Ini adalah pelataran langit Khatulistiwa. Kenapa langit Khatulistiwa? Brand Khatulistiwa adalah connected dengan kita dengan namanya legenda Khatulistiwa, menciptakan Indonesia, mengenai nature Indonesia. Nanti kita juga sudah ada jagoannya, siapa? Genda sama Tiwa. Itu nama dari burung jalak Bali. Jadi itu namanya. Jadi kita akan nanti ada siapa juga kartunnya ya. Next, ada lagi. Oke, itu ya sebagian daripada yang ada untuk kita. Untuk pipeline-nya, tentu juga ada Lost Paradise. Lost Paradise adalah ada ke Labuan Bajo, di resort kita ada tempat namanya terpisah dari resort kita, hanya jalan naik mobil sekitar 10 menit. Tapi namanya Lost Paradise, Anda ke sana benar-benar seperti terdampak di pulau, tapi sekaligus menanam mangrove. Itu one of the top products yang paling disenangi oleh orang asing, termasuk duta besar Jepang. Terima kasih, saya dulu ya, saya takut nanti kebanyakan saya ngomongin. Thank you so much. Wow, luar biasa. Kita kasih sambutan yang hangat meriah untuk Pak Joshua Marquez yang sudah melakukan pemaparannya. Banyak sekali Pak yang akan hadir di ulang tahun pelataran yang ke-14 ini, yang baru dari pelataran. Saya tertarik sekali tadi kita sebagai generasi muda, jangan cuma kita mau untuk jadi icon aja, tapi juga kita harus berprestasi, gitu ya Pak ya. Nah, selanjutnya ini ada Mbak Dita yang merupakan CSO dari Pelataran Indonesia. Dari Pelataran Indonesia ini sendiri kan kita tahu tadi udah di-mention tentang culture, nature, dan juga community. Nah, di tahun 2023 ini nih Mbak Dita, ada program apa sih yang menarik yang bisa di-share ke teman-teman media semua? Silahkan Mbak Dita. Terima kasih Mas Febrian. Selamat siang teman-teman media semua. Perkenalkan saya Anandita Makasagung. Saya selaku Chief Strategy Officer dari Pelataran. Mungkin sebelum saya mulai cerita apa aja yang akan kita offer di tahun ke-14 ini, mungkin saya bisa mulai dengan cerita sedikit. Di Pelataran kita punya 3 mantra, mungkin Pak Yusuf kalau bisa ada tambahan bisa. Pertama adalah visi kita adalah for Indonesia and Indonesians. Pelataran di-establish untuk Indonesia dan orang Indonesia. That's our first mantra. The second adalah dalam menjalankan visi kami for Indonesia and for Indonesians, kita aim to be a true Indonesian icon. So when people think of Indonesia, gitu orang memikirkan apa sih Indonesia, yang kita harapkan adalah they think of Pelataran. Itulah misi kami dalam mencapai visi kami. And last but not least, untuk Indonesia dan orang Indonesia, dalam menjadi Indonesian icon, kita lakukan semua business operations kami dengan satu mantra yang penting juga, hospitality with impact. We believe that industri hospitality merupakan salah satu industri yang paling berpengaruh dan berdampak secara langsung bagi ekonomi, dan bukan hanya sangat ekonomi, tapi dalam kenaikan dalam edukasi. Karena Mas Febrian, di pariwisata itu sometimes orang nggak harus juara kelas, orang nggak harus sekolah di Amerika yang top 10 universities in the world, they can learn on the job. And itu merupakan alasan kenapa Pak Yosua dan Ibu Devi membuat Pelataran in the first place, to educate Indonesians. So we believe in Pelataran, salah satu yang harus kita pertahankan adalah hospitality with impact. Menggabungkan semua itu, tahun 2022 tema kami adalah True Indonesian Ecotourism Icon, ekowisata. Ekowisata merupakan suatu kata yang sering banget disebut di tahun 2022. Ada yang mengambilnya secara real, secara beneran nih saya ekowisata, ada yang keren-kerenan. Karena dengan adanya pandemi, mau nggak mau kita dikembalikan ke akar kita, salah satunya adalah alam. Kembali ke alam, kembali ke bumi, dan ekowisata bermunculan di mana-mana dalam berbagai industri. What I'm proud to say today adalah ekowisata itu sudah muncul di Pelataran since day one. Ekowisata merupakan genetik dan DNA yang meng-establish brand ini. That's why kita punya 3 kaki. Nature, alam, culture, budaya, dan community, masyarakat. Itulah yang membuat Pelataran suatu brand yang dengan adaptasinya, dengan inovasinya, dengan perkembangan dan ekspansinya, kita selalu kembali ke akar kita, yaitu nature, community, and culture. Dan itu di-wrap dengan visi kami
tujuan kami dan cara kami bekerja. Nah, untuk tahun 2023 masih dalam pijakan 3 kaki tersebut di Nature Community Culture, kami punya satu tagline baru yang tadi sempat Pak Yusuf bilang, True National Pride. We aim ourselves untuk naik kelas bukan hanya sebagai penyedia jasa, penyedia servis, tapi kami ingin menjadi kebanggaan orang Indonesia. Ketika orang bilang ini ada brand Indonesia, brand asli Indonesia, kita bukan foreign owned, benar-benar asli Indonesia, homegrown di Indonesia, kita ingin orang bangga dan ikut merasa memiliki dari brand ini karena ada loh perusahaan Indonesia yang proper, yang benar-benar mengangkat budaya, menjaga alam, dan yang terpenting adalah memberikan dampak baik kepada komunitas. Daripada itu kita rangkum menjadi True National Pride, dan itu pun merupakan suatu tujuan kami menjadi kebanggaan. Nah, dalam tema kami sebagai True National Pride pastinya ada turunannya. Nggak mungkin cuma ngomong True National Pride and we don't want to do it just on paper. Jadi ada beberapa program kami dalam kerangka ulang tahun pelataran ke-14 yang jatuh pada bulan Januari. Kami mengadakan 14 workshop. 14 workshop ini kami sebar dari Jakarta, Jawa, Bali, dan Labuan Bajo. Karena kami percaya bahwa kita juga harus sebarkan impact-nya bukan hanya di satu tempat. Dan ini juga bekerja sama dengan berbagai macam institusi dan organisasi, dari edukasi, dari fashion, dari alam, dan intinya adalah mengajak publik, mengajak masyarakat kita, dan mengajak tamu-tamu pelataran yang banyak juga dari luar negeri untuk merasakan Indonesia dan memberikan impact, dan kami harapkan mereka mendapatkan sesuatu from the workshop. Contohnya, pada tanggal 6 Januari kami mempunyai workshop di Canggu dan Borobudur yang mengedepankan budaya. Di minggu ini kami juga akan workshop bekerja sama dengan Yayasan Jantung Indonesia untuk mengedepankan healthy eating dan apa pentingnya itu diet yang sehat untuk kesehatan. Dan di minggu depan kita juga akan ada workshop dengan salah satu rumah busana untuk sustainable fashion dan juga sustainable living. Jadi kita mengharapkan pelataran itu bisa berkolaborasi dengan berbagai macam industri untuk sama-sama majukan Indonesia. All of these are local brands. Jadi kita bangga bahwa kita sama-sama bergandeng tangan untuk memajukan Indonesia lewat workshop-workshop ini. Ini juga penting. Jadi seperti yang tadi sempat saya jelaskan bahwa kita kental di ekowisata dan pelataran merupakan pioneer dan pelopor dari ekowisata. Salah satu produk dari ekowisata yang gak usah jauh-jauh ke alam adalah menu yang diinspire oleh ecotourism. Iconic ecotourism menu. Kenapa saya bilang ini merupakan sesuatu yang spesial? Mungkin ini merupakan pertama kali dan mungkin satu-satunya di Indonesia menu yang mempunyai cerita seperti ini. Apa ceritanya? Pertama, pelataran itu memang pelataran culinary team selalu melakukan research and development untuk semua menunya. Walaupun kita nggak punya properti di Kalimantan, nggak punya properti di Sumatera, nggak punya di Sulawesi, tapi kita pergi, tim kami pergi, Mas Febrian, masuk ke dalam pelosok untuk kasih tahu apa sih native ingredients-nya, apa yang kita bisa angkat dari area ini dan apa yang menjadi inspirasi kami. Untuk Iconic Ecotourism Menu, kami bekerja sama dengan salah satu instansi pendidikan dan pakar dan profesor dari tempat itu untuk meneliti beberapa tanaman asli Indonesia yang sering dilupakan. Jadi kadang-kadang orang kan mikir, apa ya, daun kale salad, kale Caesar salad keren. Tapi kadang-kadang tuh orang lupa bahwa di negeri kita sendiri banyak sekali tanaman-tanaman yang dilupakan, padahal khasiat kesehatannya sangat lebih bagus daripada imported vegetables. Itu yang kami lakukan. Kami bekerja sama dengan pakar profesor ini dan kami olah tanaman-tanaman tersebut menjadi suatu makanan yang mengambil cita rasa tanah air dan diangkat untuk menjadi proper dining. Nanti teman-teman media bisa coba beberapa menunya di situ. Dan ini again probably satu-satunya brand di Indonesia yang melakukan ini gitu loh. Ya betul. Contohnya mungkin kalau misalkan saya boleh share pengalaman saya nih Mbak Dita, saya baru cobain sayur pucuk labu di pelataran. Di tempat lain kan nggak ada ya Mbak ya.
senjangan. Daun beluntas mungkin ada yang pernah dengar, ada yang belum pernah dengar. Saya terus terang pas pertama tahu daun beluntas, saya nggak tahu daun beluntas itu apa. Saya juga nggak tahu, Mbak. Ternyata daun beluntas itu tumbuh di Taman Nasional Bali Barat. Wow. Dan itu punya khasiat untuk anti-aging, antioksidan. Dan itu kita olah menjadi suatu dish yang bisa kita representasikan kepada tamu-tamu kami. Dan karena kita sudah melakukan banyak trial, kita juga sudah melakukan trial dengan warga asing, warga Indonesia, dan juga pemimpin-pemimpin negara gitu loh, Mas. Ya. So kita bangga punya menu yang bukan hanya bikin makanan enak, karena di pelataran harus enak, harus mendok, harus enak, tapi punya cerita yang dampaknya bukan hanya di piring itu, tapi dampaknya kepada bumi kami, budaya kami, dan yang penting adalah orang-orang dari masyarakat Indonesia. Jadi jangan lupa dicobain makanannya, karena this is so much more than just some dish we prepare. It comes with our heart. Next. Dan yang penting ya, kalau misalnya acara ulang tahun suka happy. Jadi pelataran melakukan ada special offers khusus untuk circle of friends dari pelataran. Jadi ada offer-offer terbaik dari semua properti pelataran khusus dalam celebration ini. Mungkin juga saya cerita sedikit, pada waktu pandemi, di saat hotel-hotel lain melakukan offer yang mungkin 70% off, 60% off, pelataran tidak melakukan itu. Jadi jarang-jarang juga nih Mas Febrian kita melakukan ini, karena kita percaya bahwa kita punya suatu standar yang harus kita update. Dan itu ya ada barang ada harga. Benar, Pak. Kalau dari saya sebenarnya saya ingin highlight tahun 2023 dari segi campaign yang awal merupakan program-program awal itu jangan khawatir, karena 1 tahun itu pasti kita banyak banget programnya Mas Febrian. Setiap bulan pasti there's something new in pelataran, there's something going on. Pastinya kita nggak bisa bocorin semuanya sekarang, karena kalau nggak seru. Benar. Jadi biar jadi ada curiosity-nya ya. Dari teman-teman media semua biar tahu, bulan depan ada apa lagi, bisa cek mungkin di website atau Instagramnya Pelataran Indonesia. Tapi semua temanya adalah true to nature, true to culture, and true to community. Jadi tolong teman-teman media sebagai loudspeaker kami, sebagai jembatan kami dari industri dan masyarakat untuk bisa bantu kami dalam menyuarakan ini, karena memang what we are doing kita harapkan impact-nya bermanfaat bagi masyarakat. Saya bisa tambahin sedikit. Boleh Pak, silakan. Jadi ya, true national pride itu ada satu fundament yang penting yang kita namakan adalah intergenerations. Pernah nonton nggak filmnya? Bagaimana foundersnya daripada McDonald yang menciptakan produk ini? Gagal maju sampai ini. Tapi ada satu benang merah yang penting, seperti Colonel Sanders juga bilang. Founders bisa menemukan, saya dan istri saya bisa menemukan pelataran, bisa membuat genetiknya pelataran. Tapi untuk sustainability, kesinambungan harus ada yang melanjutkan. Dan siapa? The other youngs. Itu namanya intergeneration adalah apa? Attachment and detachment. Jadi melekat kepada founder, tapi juga memisahkan kepada founder, sehingga anak-anak muda ini tidak dibayang-bayangi terus dengan keinginan founders. Karena perusahaan itu harus hidup melebihi umur manusia. Dan makin dia panjang, makin dia membawa nama bangsanya. Dan oleh karena itu seperti tadi, cerita, story is always important at Pelataran. Tadi seperti tadi Mbak Dita nggak cerita bagaimana daun luntas itu ditemukan. Daun luntas itu ditemukan pada waktu saya dan tim saya sedang mencari rute baru di hutannya. Terus saya tanya, ini daun apa sih? Tim saya nggak banyak ngomong, langsung diambil, dia bilang, Pak ini enak Pak, dia makan. Bisa dimakan, saya bilang. Bapak mau coba? Oh enggak, saya nggak mau coba, saya belum tahu, besok saya gatal-gatal. Bawa potong, saya bilang, bawa ke chef kita masak. Chef kita orang Bali sederhana, anak muda dia masak. Kita cuma kasih arahan ke telepon Bali, tapi arahannya gini-gini segala, dia masak. Rasanya enak, langsung kita buatkan launch produk ini jadi apa namanya? Salad luntas menjalar. Jadi asli. Jadi begitu Anda makan, it has a story. Bukan hanya jiplak atau hanya apa. It has a story. Story-nya apa? Mengenai apa? Mengenai
national pride company. Thank you. Itu aja yang Wow, baik. luar biasa. Kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk Pak Yosua dan juga Mbak Dita. Memang benar-benar pemaparannya tadi saya juga sebagai yang udah merasakan ya, memang pelataran ini bikin kita yang meskipun nggak ada sangkut pautnya sama pelataran, melihat bahwa ada satu pelataran ini yang dibuat oleh orang Indonesia dan standarnya internasional, Pak, menurut saya ya. Jadi memang luar biasa banget. Ketika tadi Pak Yosua bilang kita harus ingat tentang cerita. Saya ingat waktu itu cerita Pak Yosua dan Bu Dewi, katanya dulu naik pesawat ke Labuan Bajo cuma bawa ransel ya Bu ya Pak ya. Terus habis itu bisa menemukan pelataran Komodo dan akhirnya sekarang pelataran Komodo udah berkembang sebegitunya. Dan juga banyak properti-properti Indonesia, memang pelataran ini dari Indonesia untuk Indonesia. Oke, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Yosua dan juga Mbak Dita. Sekarang kita akan ke sesi selanjutnya, itu sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada rekan-rekan media yang ingin bertanya untuk mengangkat tangannya, menyebutkan namanya dari mana dan mau bertanya untuk siapa, nanti akan langsung dijawab. Silakan Pak. Sebelum saya mulai ya, tolong teman-teman media, anggap ini perusahaan adalah milik kalian. Karena the whole thing dari sini adalah kita ingin menciptakan bahwa perusahaan Indonesia, banyak perusahaan Indonesia secara proaktif membuka dirinya kepada masyarakat Malaysia, Pak. Itu aja. Yes. Silakan Mbak. Oke. Terima kasih sebelumnya, selamat siang. Perkenalkan aku Nikita dari urbanasi.com. Ya, kebetulan aku memang ada pertanyaan yang benar-benar aku curious ya. Karena memang seperti yang kita tahu di pandemi itu banyak sekali hotel dan hospitality yang melakukan sale seperti yang tadi Mbak bilang bahwa ada 70% dan segala macamnya. Nah, pelataran ini tidak melakukan hal tersebut. Tapi apa sih was the very first step yang dilakukan oleh pelataran dan group itu yang membuat kalian akhirnya tetap bertahan dan bahkan semakin berkembang sebegininya gitu. Itu sih yang aku pertanyaan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Siapa yang mau jawab? Mbak Dita mungkin? Mungkin saya bisa mulai jawab. Boleh. Yes. Terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. Mungkin saya mulai dengan sedikit curcol. Jadi ingat di tahun 2020, tepatnya akhir Maret sama awal April, pada saat COVID mulai masuk Indonesia, di pelataran secara langsung juga terdampak. We were the first industry to get hit karena international travelers, and we were the last industry to recover karena international travelers. Jadi, curcol saya adalah di akhir Maret sama awal April itu benar-benar stresnya, ketar-ketirnya tanpa dipungkiri itu benar-benar level tinggi. It was our darkest time. Dan the first thing that we did di pelataran adalah kita buat pelataran crisis management center. Dipimpin langsung oleh Pak Yosua, where decisions did not change on a weekly basis. Kita nggak bikin keputusan dalam setiap minggu. Kita buat gak hanya setiap hari, tapi berdasarkan situasi yang ada di lapangan. Decisions were made every hour, every minute. Harus kita attend to everything. Dan mungkin yang bisa saya katakan adalah salah satu steps kita adalah our people. Salah satu kenapa kita bisa bertahan adalah kita punya team member yang sudah mendarah daging pelataran dalamnya. Jadi mereka punya strong cultural values of the company, sehingga itu memungkinkan mereka untuk ikut berlabuh dengan kami dalam masa pandemi. Walaupun it wasn't the easiest times. And kita open sama karyawan, kita bilang bahwa oke, ini masanya susah, either you go with our boat and kita sama-sama mengarungi ini, naik turunnya, or you're free to leave the company should you wish. Dan puji Tuhan saya bisa katakan bahwa selama pandemi pelataran tidak melakukan sama sekali PHK ke karyawannya. Itu yang kita pertahankan dan orang-orang itu benar-benar stay with us. Itu salah satunya. Kedua adalah kita melakukan begitu banyak program di masa kegelapan itu. Kita percaya bahwa sebelum vaksin COVID ditemukan, vaksin yang paling ampuh adalah vaksin di otak, yaitu vaksin optimisme. Kalau misalnya kita nggak punya optimisme dari dalam diri dan di otak kita yang kita lakukan secara nyata lewat pekerjaan kita, program-program yang kita buat, we wouldn't be able to go through. Saya tambahkan aja ya. Jadi saya tambahkan aja. Tadi sebentar kita bilang
immediately action. Actionnya adalah mindset. Itu namanya World Optimus Indonesia. Dan Mbak, kita semua tahu karena kita menyanyikannya, tapi tidak pernah mengimplementasikan atau mengetahui makna. Lagu apa? Badai pasti berlalu. Itu saya pegang. Indonesia will survive. Badai pasti berlalu. Jadi kita tuh jangan ikut-ikutan. Kita kalau ditanya ada diskon, ada. Tapi we don't give a severe discount. Sama seperti Mbak-mbak mungkin lebih tahu. Setahu saya, Hermes sama Louis Vuitton, muka dan apapun juga nggak pernah keluar dengan diskon. Coba Anda perhatikan. Ada nggak promotion Louis Vuitton 10%, 15%? Nggak pernah ada. They stay with their market. Kita juga begitu, tapi kita tetap lakukan namanya adalah kita nggak beli jumawa, lakukan adjustment, kita tambahkan added value. Sehingga kita punya added value adalah apa? A full security on your healthy protections. Coba Mbak lihat semuanya, ini mahal sekali alat-alat HEPA yang kita beli. Itu kita invest. Orang nggak berani beli, kita biasa bilang invest. Karena security bukan lagi kepada security fisik, security on health, security and your protocol. Berkat itulah orang ke pelataran, gue paling aman ke pelataran, pasti aman. Protokolnya kenceng, dia pakai alat, lihat dapur kita. Kita invest alat untuk khusus bersihkan makanannya. Karena pada waktu itu, itulah yang membuat salah satu, karena kita anak-anak kita nih, gini-gini kelihatannya kita nih cuek, tapi doanya kuat juga nih Mbak. Ya kan, jadi saya anak-anak berdoa, tim kita berdoa, kita melakukan langkah-langkah yang penting selain yang dikatakan Mbak. Jadi adalah apa Mbak? Selalu percaya, optimis untuk Indonesia. Terima kasih. Luar biasa ya. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi ya. Silakan Mbak. Selamat siang, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Desi dari Fortune Indonesia. Mau tanya nih Pak, ini jarang dibahas, saya belum tahu kenapa sih Pak namanya pelataran. Terus yang kedua, pelataran kan juga ada resto di Jepang. Terus perkembangannya sekarang gimana dan untuk kapal pesiar sendiri gimana? Terima kasih. Terima kasih. Saya juga nggak tahu. It's out the blue. Saya sama istri saya menemukan nama pelataran itu. Tapi kalau Mbak lihat, coba amati. Pelataran adalah kata yang paling sering digunakan, salah satunya di dalam kosakata Indonesia. Di mana-mana Pak Jokowi meresmikan apa dikatakan di pelataran istana. Pelataran itu bahasa Inggrisnya equivalennya dengan plaza. Itu adalah kata yang paling sering digunakan. Atau di beberapa kitab suci, pelataran itu adalah tempat yang paling disukai Tuhan. That is the philosophy of kita. Bahwa Tuhan itu duduknya di pelataran, memperhatikan siapa? Memperhatikan manusia yang sedang bekerja. Itu tempat yang paling disukai Tuhan adalah di mana? Di pelataran. Dan pada waktu kita membuat brand, dimanapun kita tinggal nyambung. Di Borobudur, tinggal buat apa? Pelataran Borobudur. Di Labuan Bajo. Jadi Mbak kalau kemana bilang itu tuh yang pelataran yang di apa tuh yang di Bromo, pelataran Bromo. Iya pelataran. Namanya semua sama Mbak, pelataran Bromo. Dan itu banyak orang mau coba-coba mau copy. That's the challenge. Tadi yang tadi udah pelataran Tokyo, Mbak. Kita itu pada waktu nge-launch pelataran Tokyo sebelum pandemi, anak-anak tuh yang tim kita menangis. Kenapa? Pada waktu saya launch, saya katakan, kita sebagai Indonesia sudah saatnya kita membawa makanan Indonesia ke dalam tempat yang sesungguhnya setepatnya. Bukan hanya di pinggir jalan kecil, bukan. Harus cari tempat yang benar-benar yang strategis dan representatif. Jadi oleh karena pada waktu kita buat proyek itu dan kita joint venture dengan Jepang. Kenapa joint venture dengan Jepang? Karena market kita bukan orang Indonesia, Mbak. Itu adalah jagung kandang dibawa keluar. Market kita bagaimana orang Jepang makan makanan Indonesia. That is our challenge. Sehingga orang mengatakan inilah makanan Indonesia. Sehingga kalau ini sukses, Mbak besok bisa bikin nanti namanya makanan Indonesia apa? Di gang kecil di Jepang. Itulah yang timbulnya namanya Vietnam, Thai food seperti itu. Kita jangan rame-rame kecil-kecil begini, kita kalah sama mereka. Mereka sudah lebih dulu. You go with a certain brand, kuatkan brandnya. Terus nanti dia akan membangun
lainnya. Karena kita kan nggak competing. Oleh karena itu the next lembah itu, the next hour, kan tadi saya bilang, kalau nanti dalam kita punya quote, tahun ini adalah apa? From sea to ocean, dari laut menuju samudra. Kita ingin sekarang menghadapi samudra. Laut sudah kita lewati 3 tahun pandemi, sekarang kita ke samudra. Bagaimana kita internasional kita berkembang? Kita ada beberapa 2 negara yang kita akan incar, di mana kita akan menjadi spearhead, ujung tombak, sehingga makanan Indonesia lebih dihormati, bukan hanya ecek-ecek di pinggir-pinggir saja. Itu aja Mbak. Makasih, mudah-mudahan menjawab ya. Krus adalah suatu hal yang penting. Krus itu tidak harus identik dengan kemewahan. Krus itu harus bercerita mengenai nenek moyang kita pelaut. Ada namanya KIN mempunyai pedang panjang, nenek moyang kita pelaut. Apa ceritanya? Apa narasinya? That is pelataran krus is all about. Pada waktu kita naik krus, bagaimana kita melihat orang Makassar yang duduk di situ dengan kapal pinisi, dia bercerita bagaimana dia sebelum berangkat dia menghadap ke Tuhannya, minta pertolongan, bagaimana di tengah laut dia menghadapi ini. It's all about story dari nenek moyang kita adalah pelaut. That is all yang kita lakukan. Dan kita berkembang, tapi kita tidak mau kemana-mana Mbak. Kita tahu keterbatasan kita nggak ke Raja Ampat, kita fokus. Insya Allah kita akan masuk juga kemana? Proyek kita namanya adalah Escape of Jakarta, Pulau Seribu. Kita harus kembangkan Pulau Seribu. Mbak tahu kan, Mbak suka naik Jack Linko, itu kan bagus kan? Tapi Mbak tahu berapa besar subsidinya? Kita mesti kasih pendapatan kepada pemerintah DKI. Kita bisa terus mendukung Jack Linko itu bisa berjalan. Ini ekosistem Mbak. Swasta, pemerintah, kita daerah, kita jauh dari politik. Kita hanya ingin bekerja dan membangun Indonesia. That's it. Terima kasih. Tambah sedikit Pak, yang di Jepang sekarang ada berapa ya? 1 masih Mbak. Oh, ya. Masih 1. Ada rencana ke negara lain nggak? Ada. Kita ada negara lain, kita bisa sebutkan negaranya. Tapi yang susah cari apa Mbak? Itu kemarin saya juga pergi keluar lagi beberapa tempat. Cari tempat yang strategis dan cari orang. Kenapa? Saya pengen bawa Indonesia, tapi nggak boleh. Ada pembatasan imigrasi, ada rasionya. Berapa persen orang asing? Kalau saya bisa bawa Indonesia, saya bawa Indonesia semua Mbak. Bukan saja untuk bangun nasionalistik, pasti lebih murah. Tempat susahnya kita nggak bisa masuk mall Mbak. Kita rata-rata tuh jarang masuk mall kecuali di Jepang, karena kita di atas stasiun yang tiap hari 5 juta orang yang muter di bawah di Shinjuku. Jadi kita pengen adalah ke tempat-tempat yang high end tapi taman, sehingga kalau orang misalkan orang Paris dia katakan di Louvre dia katakan bahwa oke, gue mau makan yang paling top di makanan Indonesia. Kata Indonesia itu mengakibatkan yang lain-lain kecil-kecil kita masih susah, dia bisa bikin kecil-kecil kan. Kita ke New York, ada anak Indonesia dia bikin dari Supermi ya. Saya bilang bagus, tapi dia tidak akan bisa sampai full Pak. Kenapa? Karena Indonesia sudah masuk ke orang. Akhirnya orang bilang oke, yang saya lihat berapa persen anak orang Indonesia? 70-80%. Gak boleh. Yang muslim Indonesia cuma makan saja 20%. 80% orang asing. Di situ baru makanan Indonesia mendapat penghormatan yang sesungguhnya. Iya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Pak ya. Ini karena keterbatasan waktu, jadi ada satu pertanyaan lagi, tapi jangan khawatir rekan-rekan media. Setelah acara ini selesai nanti dan door prize-nya diumumkan, masih gak sabar kan? Siapa yang bakal dapat? Nanti boleh juga ngobrol langsung sama Mbak Dita atau Pak Yosua atau ada tim dari pelataran di sini. Jadi ini untuk satu pertanyaan terakhir nih, silakan. Oke, dari sebelah sana silakan Mbak. Mudah digunakan karena mungkin tidak ada misalnya sertifikasi yang harus dikeluarkan ketika sebuah produk itu menggunakan itu gitu ya, atau memang sehingga menjadi sulit dalam hal misalnya akreditasi mekanismenya dalam hal misalnya operating dan ranking is operation. Jadi sebetulnya nggak perlu ada rankingan, sebetulnya ketika mereka bisa melakukan hal sedikit langkah dalam ekoturism itu sudah sah gitu. Disebut ekoturism. Demikian. Terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. Persis dengan tadi saya sempat sampaikan bahwa istilah ekoturism, ekowisata mungkin Mas Febrian bisa confirm nih.
mendapatkan award sebagai salah satu Green Destinations of the World. Dan Pelataran Menjangan juga mendapatkan award dari TripAdvisor sebagai 15 Top Safari Stays in the World. Dari 15 itu yang ada 13 dari Afrika, 22 dari Asia, 1 di India dan satu-satunya di Indonesia dan Pelataran Menjangan. Jadi walaupun nggak ada akreditasi secara real, tapi acknowledgement dan pengakuan dari dunia untuk yang benar-benar ekowisatanya kental tuh ada. Dan yang terpenting ekowisata itu kadang-kadang orang mengartikannya hanya berhubungan dengan alam. The true ecotourism adalah penggabungan dari alam, komunitas, dan masyarakat, dan itu merupakan sesuatu yang sudah dijunjung dari sama Pelataran dari day one. Jadi yang bisa saya katakan adalah ekowisata itu nggak bisa dinilai hanya tentang kontribusi pada alam, tapi harus lebih holistik dan lebih menjadi satu. Saya tambahkan aja Mbak ya, jawaban itu ada hubungannya dengan misteri. Jadi tahun 2009, saya sama istri saya ini, kita dulu itu pendidik, kita pengajar di UI dan di UGM. Kita bilang, apa sih kita bisa kembalikan kepada Indonesia? Dan we katakan adalah jaga kebudayaannya. Karena kalau kita tidak punya kebudayaan lagi, I think we are no one. Sepintar apapun kita, kalau kita ke global market, we are done. Kita tidak punya kebudayaan. Jaga kebudayaan. Apalagi kita harus jaga alamnya. Jaga alamnya. Ketiga adalah apa? Masyarakatnya. Itu terjadi tahun berapa? Tahun 2009. Pada waktu saya bilang istri saya, let's invest in tourism. Tapi harus punya genetika. Genetika itu 3. Nah, kebetulan gara-gara pandemi itu ekoturisme itu naik, dan kebetulan kok persis jalurnya sama sejak tahun 2009 yang kita buat. Jadi kenapa kita bisa gitu? I don't know. Mungkin karena kecintaan kita semua kepada Indonesia, dan kita ingin membuat suatu diferensiasi antara Indonesia dengan negara lain. Kalau Mbak ke Maldives, cantiknya luar biasa Maldives lautnya, tapi do they have di dalam laut dalamnya? Do they have their community development seperti kita? Do they have average culture dari berapa culture? Itulah waktu saya ngomong sama Pak Menteri, bro, ini yang kita mesti kuatkan Indonesia. 3 kita harus kuatkan. Then we come with differentiation. Then hopefully we gonna be one champion. Itulah sejarahnya dari kita. Itu saja Pak. Terima kasih pertanyaan. Thank you so much. Oke, mudah-mudahan menjawab. Sayang sekali waktunya terbatas dan harus kita akhiri untuk question and answer-nya. Tapi nanti jangan khawatir, bisa bertanya setelah ini, setelah acara selesai. Dan selanjutnya saya silakan kembali kepada Mas Hariman, silakan. Terima kasih. Terima kasih untuk Terima kasih untuk Bapak Yosua, Mbak Dita, Mas Febrian. Boleh tepuk tangannya untuk acara yang sangat-sangat dinanti. Tahun ini proyeknya banyak, ekspansinya banyak. Semoga lancar, semoga semakin jaya Pelataran Indonesia. Namun sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, seperti saya janjikan tadi, kita akan mengundi door prize untuk teman-teman yang sudah hadir bersama kami pada siang hari ini. Yang ini untuk baik, untuk pemenang voucher staycation Pelataran Canggu Bali di nomor berapa Pak Yus? 11. Nomor 11. Ada nomor 11? Ada nomor 11? Nomor 11? Ada. Oh ada. Iya, iya. Selanjutnya apa hadiahnya nih Mas? Kita masih ada satu lagi staycation, voucher staycation di Pelataran Bromo. Pelataran Bromo. Nah, yang mau ngerasain musim dingin di Indonesia, ya, siapa nih kira-kira yang akan beruntung? Coba Mbak Dita, berapa nomornya? Nomor 18. Nomor 18 ada? Pelataran Bromo. Selamat Mbak. Udah siap nih pakai coat winter ke Pelataran Bromo. Congratulations. Oke, ya. Satu kali lagi pemenang Satu lagi. untuk voucher Pelataran Venue and Dining. Mas Febrian. Oke.
Ini yang beruntung adalah nomor 10. Nomor 10 ada? Nomor 10? Oke. Selamat mendapatkan voucher untuk pelataran venue and dining. Venue and dining. Oke. Vouchers. Terima kasih dan selamat kepada para pemenang. Mungkin kita foto bareng dulu ya. Ibu Dewi mungkin sama depan sebagai founder. Jadi supaya tahu nih istri saya nanti ketemu di jalan, lagi siapa lagi, ya kan? Oke, lihat sini. Bapak. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat untuk para pemenang sekali lagi. Tibalah saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih kepada setiap rekan media, para undangan, dan setiap pihak yang telah berpartisipasi. Mas Febrian, terima kasih atas waktunya pada pagi ke siang ini. Dalam perayaan ulang tahun ke-14 kami, Pelataran telah menyiapkan hidangan spesial Pelataran Iconic Ecotourism Menu bagi teman-teman media yang hadir. Menu yang dipersembahkan adalah pilihan hidangan khas Indonesia, hidangan-hidangan yang mewujudkan cita rasa tanah air kami. Hidangan ikonik ini disajikan dengan sangat menghormati warisan Nusantara dan sebagai simbol peran perintis kami dalam ekowisata. Demikian dari saya, Hariman Halim, mewakili setiap kru yang bertugas. Terima kasih, pamit undur diri, salam sehat terus. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu untuk mencoba santap makanan siang kami. Dan kalau ada yang ingin melanjutkan doorstop interview, boleh di-assist. Silakan. Terima kasih.